'Cause we'll be on a tether. Yo, hello, selamat siang. Halo. Udah dapat kamera? Udah dapat layar? Udah tuh. Wey, Jadi aku dua. dapat jelas sekali. Jadi dua. Yang lama jadi dual monitor. Nice, ih sombong banget. Enggak ya. sih, 1,5. Kan setengahnya hitam. Emang dipasang juga yang udah rusaknya? Iya. Biar? Lumayan. Kan kalau ya biar bisa dua. Ya pusing kali yo, lihatnya juga enggak? Enggak. Kan setengah. Ya biar kalau mau nge-search apa gitu di kanan. Emang. Yang programmer. Taruh lo ya, taruh. Kak Cika mau buka dulu ininya. Apa tadi? Share screen dulu. Udah bisa yuk kalau nge-parse aja sih. Kita tuh kan terakhir tuh sampai filenya apa aja ya yuk? Filenya itu Udah kan aku tambahin lagi kemarin. Yang mana tunggu. Bentar. Nih Kak Cika, ntar kalau hujan Kak Cika pindah ke dalam ya. Ini udah bisa yuk. Tadi hujan. Itu apa? Tinggal Bentar. ngambil datanya mau dari mana? Itu apa? Itu Daytime. nge-parse. Hah? Kok gitu? Bentar. Itu yang mana sih? Di mana itu paling bawah? Paling bawah lihat yuk. Oh ini. Ya kan? Nah yang Kak Cika lupa ngambilnya dari mana ya? Filenya tuh kita mesti ngupload dulu ya, lupa Daytime strap apa ini? Oh string pet time maksudnya? Ya, jadi ini stringnya kan yang kita ambil kan ini ya stringnya. Ini kalau hujannya gede Cika pindah ya. Stringnya kan ini yuk, yang ini kan, yang ini kan. Atau inilah misalnya segini. Terus berarti kita bikin objeknya maunya jadi gini gitu kan? Iya. Apa? Oke. Nah, terus tinggal di print, nanti date-nya tuh adalah date, time-nya adalah time. Date time kita gabungin. Yang ini berarti, kan berarti kita bisa ngambil ini aja kan yuk? Iya nggak sih? Ambil date-nya aja berarti kan? Jadi dari string, Kok bisa tahu itu? Itu date, itu time. Karena udah jadi objek. Yang nge-parse ini date time-nya. Oh, jadi kalau formatnya gitu ya ke detect gitu ya. Kita mau ngambil dari mana sih datanya? Kok Cika lupa waktu itu di sini ya? Naruh. Ada. Kalau nggak salah kan di 3. Ya, mau lihat datanya dulu bentar. Iya. Mau lihat datanya dulu. Anak mentor, oke. Gue mau upload berarti file dari yang tunggu. Gimana ya, Yus? Ini. Ini kalau ini apa? Oh, ini ya coba ya. Oh, ini. Apa itu? Ini yang bisa dijak kan? Upload coba. Ntar upload dulu. Ih, lama. Taruh. Kenapa sih? Koneksi internet tidak stabil pun. Iya, dari tadi juga agak putus terus apa sih? Terus cepat gitu ngomongnya. Suaranya. Ya. Apakah aku harus pindah kuota lagi? Lalu yuk, coba. Kira dari apa? Jelek. Harus pindah dulu, bentar yuk. Kak Cika pindah dulu. Oke. Oh, bisa udah. Oke, CSV. Kan CSV-nya ini ya. Ntar, ini kita kinin dulu. Oke. Kan bisa kita buka. Kenapa? Nah, ini kan kalau kita punya data ini,
Misalnya kita ambil nih, terus kita taruh di sini. Gitu ya, yuk. Bisa nggak? Oh, jangan. Enggak. Error. Oh, importnya apa? Apa sih? Doesn't match a format. Oh, oh, I know. Berarti ini harus diganti. Ntar, kasih tahu. Tunggu. Berarti ini yang disesuaikan ya, yang di apa argumen yang keduanya. Kan kita formatnya berarti beda kan sama dia. Kita nggak ada ini, nggak ada floatnya, gini doang. Ya kan? Gini kan? Nggak ada titik float koma-koma ini kan? Kece juga loh, dia udah tahu loh. Tuh, bisa yuk. Tuh, jangan. Dapat kan? Berarti kita tinggal parsing aja kalau gitu. Sekarang misalnya ya, kita mau ngapain sekarang? Misalnya kita mau merubah satu kolom misalnya si CSV1 nih. Kita mau buat, kenapa sih si satu ini nggak bisa dibuka? Misalnya kita mau buat si kolom ini, kita rubah tanggalnya, kita cuma ambil date-nya aja bisa. Nanti kita bikin, bisa juga sih, misalnya kita ambil, kita taruh di kolom ini lagi gitu. Kita override, mau gitu bisa. Berarti harusnya ya date-nya aja kan. Atau ya udah kita ambil ini aja, ininya aja yang kita lewatin gitu, nggak usah ditulis-tulis lagi ya. Nah, target kan kemarin sebenarnya ini kan, yuk. Target kita kan sebenarnya adalah, target kita itu adalah, ntar dulu, kenapa gue jadi ke sini? Baliknya gimana? Nggak tahu gimana caranya. Ya, back gimana back? Nggak tahu deh. Ya udah. Kalau gitu gimana ya? Nah, kita tuh mau nunjukin ini yuk. Berarti kalau gitu di download ini kita mau yang CSV 9. Nah, ini. Target kita kan mau bikin ini kan? Berarti kan ya nggak sih? Benar nggak sih? Kita mau bikin gini. Berarti kita mau parsing dari situ kan? Si subjek masuk ke subjek. Bukan subjek. Tunggu. Gini. Tenang. Berarti gini. Kita berarti ngambil dari CSV 1, 2, 3 kan? CSV 1, 2, 3. Tunggu. Pelan-pelan ya, supaya tepat guna. Tekan saya ini dulu deh, CSV. Salah lagi bukan. Open with Excel aja. Jangan pakai numbers. Ini buat Excel, ini juga pakai Excel kan? Oke, ini gini kan. Nah, berarti kita mau dari sini bikin gini kan, yuk. Bener nggak? Dari sini ya, mau bikin yang kanan kan. Berarti kalau gitu, misal di gereja itu kan koma-koma ya. 7 koma-koma. Berarti ya udah, berarti tinggal ngambil parsing yang ketiganya. Oke. Berarti kalau gitu, wait ya. Ntar saya coret-coret tuh. Aku coret-coret tuh. Nih, kasih coret. Berarti ini itu masuk ke sini kan, ke subjek. Terus ini default aja ya. Ini sama ini kita default aja ya. Iya, itu 0. Terus di start time end time itu si date date ya, date time apa itu sih, start date masuk ke sini sekaligus sama situ. kan. Iya, udah gitu aja. Cuman dua kan sebenarnya. Ini default. Yang sisanya default sama description ya. Ini bukan proyek kan? Ini default berarti karena satu CSV kan bukan proyek. Oh iya ya. Oh iya benar. Iya, berarti cuma dua kan yang masuk, yang harus dimasukin. Ini si gereja ini gimana ya? Tempat nggak usah ya? Nggak usah lah. Ini nggak usah ya? Ini nggak usah. Nantilah kalau mau. Iya, nanti kalau ini true ya. Aku biasa kalau tempat tuh pakai add sih. Jadi misalnya add gitu ya. Bisa nggak sih? Misalnya ada add, si add-nya itu dimasukin ke situ. Oh, benar. Ya tapi nanti aja.
Oh, Tio selalu bilang gini, pakai gini. Ya udah, yuk kita pasin. Kalau add Misalnya berarti masuk ke location ya. Bisa. Nanti aja deh kalau gitu. gimana? Iya nanti juga. Asal jalan aja dulu. Oke, screenshot. Berarti kalau gitu sekarang jalan dulu. Tunggu, Kak Cika lupa kita pakai yang mana kemarin kodenya. Aku tambahin juga yang mana lagi? Tio mana ya? Tunjukin dulu biar Oh, kepusing. Yang ini nggak sih, yuk? oh ini aku. Ini. Apa? Oh, Tio share screen. enggak di Ini. ini. Yang Bukan ini. di atas. Bentar. Pusing. Satu. Yang mana? Yang Oh ini. ini. Mana ya? Nggak bisa bareng-bareng sih. Yang aku kasih teks. Ke Atau serial bikin nomor baru aja berapa? di bawahnya ini. Pokoknya di bawahnya yang pecah 3 dulu. Yang CSV 1 ya berarti kan. Oh, oke. Tahu. Tunggu. Tapi itu yang aku sih bawahnya aja lagi. Di bawahnya CSV 2. Atau mau di bawah CSV 3. Tunggu. Kak Cika get lost ya, sebentar. Kita codingnya banyak banget. Ini kok ada import drive lagi. Oh. Mana sih pecah 3? Ini kalau aku nambahin teks si Kak Cika langsung ke update nggak sih? Harusnya iya dong. Kalau bareng mah kalau Bukannya suka malah ke ini timpa-timpa. ini kan nih CSV 1 kan? Ya bawahnya tuh. Mana? Satu. Nah, tuh yang DF Read Excel itu yang warna aku coba tapi belum jadi. Cobain aja lihat si outputnya tuh. Woi. Kok Kok gini? gitu? Ini ayo. Itu mah yang kecil kan. Yang Tio mana? Oh, kan jika si itunya ada di bawah kali ya, jadi ke bawah. Balik lagi atas. Mana sih, yo? Tadi. Enggak, yang Tio yang mana sih? Iya yang tadi. Target loss. Enggak, kenapa Itu dia mah di bawah. Itu mah di bawah. Kenapa nggak bisa di compile ya? Yang mana? Nggak tahu itu apa sih yang call setup itu yang Kak Cika kan? Yang ngapain itu teh? Udahlah nanti dihapusin lah. Pada nggak jalan ya? Iya emang. Oh, itu yang bukan yang masukin ke itu, masukin ke Google. Google-nya apa kabar? Udah kan kemarin bisa, tapi nggak tahu yang mana yang dijalanin. Lupa gue. Tio yang mana sih yang Tio? Kak Cika mau ngeran nih. Atas. Ini mau dimatiin aja apa dihapusin aja apa? Nyala yang bawah-bawah ya. Tapi nggak tahu. Bukan. Ini yang Kak Cika. Nah, ini ya. Iya itu. Iya. Apain sih itu aku? Oh ini. Error tahu yo. Oh. Udah nggak error. Itu apa? Oh iya. My schedule. Namanya apa? My life. My life. Astagfirullah. Lah bukannya udah? Bukannya tadi udah di Belum. Oh, belum ya tadi yang itu. Belum lah. Selalu harus di-upload. Tapi nggak di konten tau ya. Ini ngaco deh Kak Cika. Ntar close dulu ya, kesel ah. Tunggu, leave page. Soalnya Kak Cika kalau udah direktorinya gitu bingung selalu. Oke. Kan jadi lupa lagi ya. Nah, ini baru benar. My life. My adventure. Nah. Oke. Mana yang Tio tadi? Ini kan ya? Ya ini benar yuk. Bukan. Iya. Bawahnya. Nah itu. Kok ke situ? Atas lagi. Ini. Bentar. Ini. Dulu 3. Bukan itu mah yang chassis 1. Oh iya Bawahnya lagi. Nah itu. Split jadi. Oh, apa ini sih? Aku belum beres ngetik. Split jadi apa sih? Tahu, Tio mah. Jadi format. Kok nggak bisa, yo?
Hah? Kok nggak bisa? Errornya PD Oh, is oh ya. belum diimport Mana sih PD di paling atas. ini? Gusti Allah. Ini ya bukan ini ya. Ayo lo, yuk. Hah? Hmm. Apa sih yang harus diinstal ini? Kenapa? Enggak, yang itu aja udah yang import. Mau? Beneran loyo nggak jalan loh. Coba aja yang Kak Cika jalan nggak yang ini? Oh iya, aku juga nggak jalan. Oh iya, aku belum diupload ke Tang. Ntar. Ntar dulu yang Kak Cika tuh yang mana ya? Yang ini ya? Astagfirullah, ini lupa lagi. Gue naruh di mana ini kali ya? Oh, Tio ngerubah ini. Oh, Ih, jadi pada error. Ini apa sih sebenarnya alamatnya? Copy paste. Konten kan? Bentar, sabar. Konten, my life schedule. Gini kan? nah, errornya apa? Nggak bisa yuk. Errornya apa? Ini DF-nya nggak mau. Wah, aku bentar. Sama Tio diapain ya? Coba ya tuh. Udah om. DF ada Excel. Pandas requires version 3 or newer. Oh, update kali, harus diupdate dulu Apanya? Pandasnya. Hah? Tandanya udah diinstal kok. Iya, katanya itu harus versi 3. Mungkin ada versi yang baru kali. Jadinya nggak mau jalan pakai yang ini. Enggak. Ih, nggak jelas ya. Coba aku share screen yang aku gitu. Ya, di Tio jalan nggak? Enggak. Coba. Nih. Kesel, kenapa jadi nggak bisa? Tio nggak Ya. ngerubah isinya kan? Iya ya, timeline mah timeline Enggak, aku kan? coba ngerubah ininya biar kan aku udah upload jadi nggak usah upload ke Drive. Oh iya benar. Terus katanya ini tuh, Pandas require version 3 of newer. Copy Apa paste ini? Google. Copy paste Google coba yuk. Coba Google. Selesai. Vlog. Apa? Coba ada nggak? Open Pixel, coba kita cari. Tunggu. Open Pixel itu apa sih? Haji kata dia habis vaksin. Duduk. Oh. Oh ya, error tadi apa yuk? Coba kita cari deh. How to, oh ya, ntar ya. Itu. Ntar. Harus bilang Google Collab yuk. Harus apa? Harus bilang Google Collab. Wah, Di mana? kesel minggu lalu jalan, sekarang jadi nggak jalan, mau pengen marah. Tunggu. Import error on Google Colab after pip install.
Halo, halo, Yo, Tio, putus-putus tadi. Tio, Iya, Tio. iya, putus. Alright. Ada tapi kan kedengeran kan. Sekarang ada. Tadi mah apa ya? Putus-putus gitu. Internet emang Tadi beda. tadi Kak Cika bilang apa ya, lupa. Tapi Iya, ngulang-ngulang gitu. ini apa namanya? Tunggu. Hmm. Kita harus tunggu. Kak Cika bingung. Getting start, kenapa import error? Harusnya jalan dong ya. Bentar. Tio masih share screen nggak sih? Masih. Mau stop. Yuk, tunggu. Kan import pandas bisa ya? Heeh. Yang marah tuh apanya sih? Import Excel-nya atau PD-nya sih? Aduh. Coba kalau misalnya bukan import Excel bisa nggak? PD. Excel tapi kan oh iya ya. Hah? Maksudnya kan pd.read Excel. Tunggu. Karena Kak Cika nyoba ini ya. Ntar. Kak Cika nyoba di itu ya, di coding kita ya. Oh, coba gue bikin file baru deh. Notebook aja deh. Biar nggak mumet. Tunggu. Iya, kayaknya pandasnya deh. Ntar. Kak Cika Oh. nyoba. Tunggu. Kak Cika coba pandas contoh yang lain ya. Takutnya bisa yuk. Nih, Kak Cika share screen ya. Ini aneh deh. Tunggu. Nih, ini bisa. Ini bisa, tapi kenapa tiba-tiba kita pakai ini, kenapa dia marah? Coba ya, saya. Itu di mana tadi? Gue bikin baru. Ya mungkin yang di sininya versinya yang lama. Nggak bisa apa ya? Uninstall bisa nggak? Uninstall Panda. Nggak pernah nyoba gue. Tunggu, kalau gini ngamuk gak dia? DF sama dengan? Bisa, iya. yes. Yuk, kok jadi nggak bisa? Oh, Terus aku ngetiknya nggak, karena gue belum upload. Tunggu, wait. Tenang. My life. Ini aku install lagi nih Pandas. Gak bisa ya? Hah? Gue kesal. Kenapa bisa gitu ya, yuk? Tapi kalau gini bisa. Hah? Bisa lagi? Yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa read Excel tahu. Coba ya. Emang pandas kita versi berapa sih? Oh, import. Pandas kita versi berapa sih, yuk? Bentar. Sama lagi dong. Atau aku udah uninstall Panda, terus install lagi, tapi tetap aja errornya sama. Panda require version 3. Tulisannya kita version 259. 2.5.9. How to upgrade Pandas on Google Colab? Harus berapa? Yuk. Ya.
Kaget. Oh gitu komennya. Harus berapa sih? Hmm. Hmm. Nih. Oh, Hmm. force install dependency ya. Hmm. Gila yang PD data frame jadi nggak jalan semua. Kok bisa gini sih? Hmm. 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 Ini mau off ya? Tar. Ayo, requirement. Hmm. Gila. Kok bisa gini? Tio terakhir ngoprek kapan, Yo? Terusan. Kak Cika dari kemarin sih ngoprek, tapi cuma ngoprek parsin doang. Kak Cika nggak nyoba baca filenya. Kok jadi nggak bisa sih? Situ. Tadi kalau file baru juga nggak bisa. Iya. Nggak bisa ya? Kalau cuman gini data frame aja Iya. bisa. Kalau PD. Kalau gini aja bisa nggak sih dia? Saya nggak pakai sheet name aja. Oh Nah, iya. gini coba, mau nggak? Ya mungkin lagi error kali berarti. Nggak bisa ya. Apa maksudnya? Ya udah di lokal aja tuh. Hah, lu mau lokal serius, Yo? Ya please. Oh pakai itu, pakai apa ya? Pakai Jupyter. Kali jadi beda. Oh, pakai Twitter. Bisa nggak diimport gitu si ini diimport ke Jupyter? Oke. Oh iya ya. Import. Jupyter gimana sih bukannya? Harus install ya? Lupa. Iya. Jadi ngerannya di mana? Ngerannya di Visual Studio. Iya ya, pakai apa ya? Kak Cika pakai VI sih. Oh, bisa di-connect tahu. Bukannya waktu itu tetap ada webnya gitu kayak gini aja. Pas Enggak, yang Kak Cika enggak ajarin tahu. yang di Telkom itu. Di lokal harus di-install tahu yo tuh kayak gini. Manual Terus tahu. pakai apa? Ini install Jupyter with pip. Once install launch Jupyter Lab. Oh, coba. Jupyter Notebook online ada nggak? Jupyter Lab. Install aja dulu. Source install males yuk. Kok Jupyter Lab? Jupyter Notebook. Iya, ini Jupyter Notebook. Iya, apaan sih? Avast jelek. Nggak Dikira suka. virus apa? Nggak mau, Kak Cika nggak mau. Kak Cika nggak mau. Taruh tunggu ya. I have to mau look around dulu. Oke, aku coba install ya lagi. Ya. How to install? Apa tadi? Jupyter Notebook. Bukan, yang harus 3 tuh apa? Oh, PD. Oh iya, Pandas. Oh, try it in browser bisa ya? Pandas. Oh, bisa try it in browser. Kalau mod ya 18 mega dong. What? Kenapa ya? Oke, gue pakai cara lain kalau gitu.
Gimana? Nggak tahu. Tio coba install, Kak Cika coba mungkin bisa nggak sih kita pakai perintah lain yang CSV-nya nggak gitu. Ada. Tunggu. Itu sih nggak ngerti. Papel. Kalau ini bisa nggak ya? Mana tadi yang udah dibaca? Ya, apaan Cari sih? Excel ya, bukan CSV ya? Salah gue. Salah. Salah yuk. Oke, salah. Maaf teman-teman. Gimana sih? Bentar. Udah nih, udah bisa Jupyternya. Oke. Python 3 ya. Oh, gini. Terus upload tadi dapat. Ini apa? Upload files. Install XLRD. Excel. Bisa nih kayaknya. Mana? Enggak, tunggu. Enggak ini mah. Oh. Wah. Kayak marahin gue. Tetap gak bisa. Ayo. Yang sabar. Mana sih reading? Ini. Oh. Discard. Nah. Pip. Ngerannya gimana? Kan. Buka. Kan. Taruh Lah. No kernel. Select atau pattern create. Terus apa? Nggak bisa dibuka Jupiter ya? Coba aku share screen. Coba. Share. Kelihatan. Oke. Ini udah. Terus gimana ngerannya? Itu play. Gimana udah? Oh, no kernel tadi kan Python 3. Terus gimana sih? Save. Coba diklik. Gitu. Lagi mikir yuk, dia lagi mikir tuh. Oh, ada bintang, lagi mikir, tungguin. Enggak klik. Harus diklik selnya dulu. Gini, terus ini apa yang birunya diklik kok jadi gini? Lalalala. Ini apa? Oh, ini mah minimize ya? Oh. Kan ya. Terus gimana ngerannya? Gini. Run the selected cells and advance. Gimana sih? Coba ini. Ini apa harus? Restore. Gimana ketika?
Tunggu. Kalau diklik gimana, Yo? Ke apa? Gimana? Gue kontrol dong. Gimana? Shop. Nanti bisa ini lagi dong, bisa dihack. Iya kan memang dihack. Kok gini kok bengong ya? Makanya apa yang salah ininya? Kan ini udah kan ginian. Oh, apa ini? Karena doesn't exist. Bukan, ketika itu nggak suka nyinstalnya gitu, ih rewel banget sih. Tunggu. Kernel does not exist. Kernel does not exist. Jupyter, kebayang kalau kita ngerjain project terus kayak gini. Tunggu. Oktober 14, 2020. Orang mengalami hal yang sama sama Tio. I think IPython yang bermasalah katanya. IPython. Ini males banget, baterainya banyak banget. Astaga, Yo, mau dikerjain kayak gini. Dia bilang harus kayak gini. Gimana? Harus di-uninstall lagi. Nih Kak Cika ini. Kak Cika copy paste ke chat ya, baca ya. Tunggu. Chat apa WhatsApp? Chat ya? Chat aja. Hah? Iya, chat aja. Chat ya. Nih, baca deh. Mana chatnya? Tio kan yang share screen ya? Nih, Yo lihat. Pip 3 uninstall Jupyter. Uninstall Jupyter Core, uninstall Jupyter Client, uninstall... Udah uninstall Windows-nya sekalian lah. Terus terus dia pakai Anaconda nggak? Enggak. Kurang ya. Tadi kita udah lama banget nggak pakai Jupyter Notebook tuh karena I hate the settings-nya gitu ya. How to use Pandas 30 on Google Colab. Ayo, sabar. Enggak, di Ctrl C nggak mau. Itu aneh sih, kok nggak jalan ya? Berarti apa? Pip, coba ya install Pandas. Kok Panda? Apa Anaconda? How to read from in Python on Google Colab. Apa sih? Pip install upgrade. Pip. Yang dia problem tuh reading Excel-nya ya, apa gimana sih? Ini si Avast matiin dulu gitu. Kakak kenapa berisik? Masalahnya orang pip install terus di capture apa sih? Gak tahu terus. Ya. Kira virus. Lagi kesel banget nunggu, yuk. Kok Jupyter sih? Salah. What?
Gak ngerti lu sumpah. Maksudnya ini tuh bukan sesuatu yang lu jadi harus berubah pandasnya gitu. Kernel, no kernel. Read CSV dia bisa nggak? Coba ya, ntar ketika coba yang kemarin lihat dulu. Kalau dia baca yang CSV yang 1, 1, 2, 3 bisa nggak ya? Tunggu. Dia kan yang problem baca dari yang Tio kan. Biarin aja lah kalau error. Yang penting kan kita udah dapat CSV-nya. Memang problemnya sekarang dia baca CSV-nya rewel nggak? Oh enggak deh, DFP. Tetap DF read juga sih. Cobalah di Apa? di VS Code. Iya, read Excel-nya yang bener nggak bisa loh. Sheet Ini nggak lagi tahu. error kali ya udahlah. Atau ya udah kalau gitu ini ya anggap aja itu nggak ada. Tapi tunggu, wait. Berarti kalau gitu kita baca dari CSV-nya aja kan kita masih punya nih 1.csv-nya masih bagus nggak ya soalnya. Semoga nggak rusak, guys. Gara-gara tadi rusak nggak ya? Oh masih ada. Ya udahlah kita pakai yang baca aja dari CSV-nya aja yuk. Oke, sekarang berarti kalau gitu udahlah itu catat yuk. Catat nggak? Mau nyatet nggak? Apaan? Ini catatan kita hari ini. Anjir. Kalau gue. Bentar ya. Catatan dulu. Tanggal berapa sih? Gong Siva 2222. 2 Februari. Bagus tanggalnya 2222. Oh iya bener ya. 2220 222. PD, PD, read. Ntar nyatet dulu ya. Kenapa nggak dicat aja? Excel. Sok catat deh. Apa? Apa Error. dicatat nggak? Iya, terus? Error ini loh harus. Iya, Kandas. error. Catat Kemarin yuk. mau kemarin aku ngotak-ngatik itu. Iya makanya ya udah kita sekarang mah langsung aja deh. Ini aja. Langsung baca ke CSV ke CSV aja lah. Udah kan ceritanya udah selesai tuh. Ya nanti dicoba lagi gitu. Sekarang kita coba how to read CSV. Atau yang code words dulu aja. Mau? Boleh. Udah pusing. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Ini mau ngapain? Taruh loh. Ntar yang ini mau. Yang praktikum mau nyoba atau mau yang langsung? Yang praktikum. Bebas. Yang praktikum aja. Oke, yang praktikum ya. Ini udah ada. Kak Cika lupa. Dulu ada videonya loh. Kak Cika menjelaskan semuanya. Itu di mana? Kak Cika ngajar di mana sih itu? Ngajar. Jadi kan Anya kan waktu itu ini kan dia ITB kan tingkat 1 kan praktikum ini. Terus mereka tuh setiap praktikum botak gitu nggak bisa ngerjain. Jadi akhirnya mereka tuh pusing setiap habis praktikum pasti nanya nih harusnya gimana gitu. Terus setiap minggu makin keteteran, makin lama akhirnya ya udah teman-temannya tuh dikumpulin sama Anya. Teman-temannya ada berapa ya? 10 orang gitu. Jadi setiap seminggu sebelum praktikum itu Selasa, Senin tuh mereka minta di training dulu ini, diajarin gitu soal-soal yang sebelum tahun lalu gitu. Tahun lalu gimana ngerjainnya gitu. Ini Kak Cika, ada yang Kak Cika oret-oret nih tuh. Seperti itu. Iya. Oh. Oke. Itu apa sih praktikum maksudnya kayak apa? Kayak tugas semesteran. Jadi ada kalau nggak salah tuh ada mata kuliah algoritma dan pemrograman gitu. Nah, ini komputasi. Terus mereka tuh setiap minggu dikasih soal. Jadi mereka dikasih soal 4 soal kayak gini harus selesai dalam berapa jam gitu loh. Yo gila nggak lo? 3 jam gitu. Ya mereka selalu liar. Nah mereka punya soal-soal tahun lalu. Kak Cika disuruh bahas dulu biar mereka kebayang. Tapi gila soalnya banyak banget nggak habis-habis. Kayak gitu. Ya misalnya yang mana dulu? Tio mau yang mana dulu? Yang gampang. Gampang ya? Yang gampang. Ini gampang nih.
segitiga Pascal nih. Iya tadi kemarin ada yang iya kayak gitu-gitu ya. Nggak semuanya ribet. Ntar ada yang Basic-basic gitu juga ya. Atau basic semua lagi. laga ini Cika. Mau yang mana dulu? Ini apa? Bilangan kelipatan 3 dalam selang. Hah? Ini belajar integral. Iya nih Kak Cika juga yang ngajarin Integral integral. gimana sih? Udah lupa. Integral itu sebenarnya ngitung luas. Oke, ntar ya cari yang palindrom bisa nggak yuk palindrom? Apa itu? Yang dibalik-balik huruf dibalik sama lagi. Mau palindrom? Hah? Mau coba yang itu? Maksudnya? Coba-coba. Nggak Nih. tahu. Nggak tahu belum. Kayak Ya. baru denger. Yang mana itu coba? TP3. Apa itu? Oh yang ini. Sekarang gini. Menilai menerima N. Yang mana? Oh yang bawah. Problem berapa? 2. Ya, 3. Oh, 3. Jadi di semua tes yang sering gitu coding tuh pasti cari palindrom. Kalau Kak Cika sama Faris, Kak Cika panjang gitu ya, Faris tuh cuma sebaris loh hitung palindrom. Jadi gini, misalnya nggak ngerti dia mah orangnya teh aneh, nggak ngerti lah pokoknya dia tuh kayak satu, tapi pas di tes per step tuh dia benar gitu. Yang Kak Cika masih ada yang salah, misalnya kayak ganjil genapnya salah gitu gitulah. Jadi ya semua huruf Faris yang makan depan apa sih? tahu, tapi dia juga pintar, cuman Faris tuh emang nggak tahu lah dia mah. Nih kayak gini yuk. Kalau dibaca dari kanan ke kiri sama kiri ke kanan sama, itu dia adalah palindrom. Oh. Palindrom. Oh. Ini juga palindrom gitu. Nah, misalnya nih, kalau Tio triknya misalnya sekarang ya. Triknya gimana cara cari suatu bilangan tuh palindrom atau enggak? Bagi Karena 2. Kalau ganjil terus di split jadi 3. Terus Yang tengahnya nggak dilupain. Kalau sama kalau yang split 1 sama split 2 sama split mana sih? Yang 0 sama 2 sama ya palindrom. Iya kan? Kalau ganjil. gitu ya. Terus teknisnya gimana berarti ya? Kalau Kak Cika tuh gini yuk. Kak Cika misalnya Kak Cika ngecek punya 2 counter. Jadi Kak Cika cocokin paling depan sama paling belakang. Nanti yang ini maju, yang ini mundur. Jadi ini tuh harus selalu sama gitu. Gitu. Sampai Faris gimana? Faris nggak gitu. Faris nggak tahu lah satu baris. Pokoknya nanti deh tanya dia. Jadi Kak Cika sampai, hah? Jadi pas lihat tulisannya dia tuh, kok gini sih? Iya, terus dia ngejelasin, Kak Cika nggak ngerti sampai sekarang. Kayak kalau misalnya sorting gitu ya, sorting, palindrom gitu, Kak Cika sama dia nggak pernah sama caranya. Jadi kalau ada anak baru, terus Faris yang suruh ngajarin, biasanya Kak Cika bilang, Faris, ngajarin jangan gitu, dia nggak akan ngerti. Dia suka pakai lambda function gitu, Faris tuh yang satu baris, terus selesai gitu. Terus anaknya tetap nggak ngerti kan, karena di dalamnya udah ada looping. Ya itu kayak ngajarin aku seperti ngapain sih, ngapain kamu tadi? Ya, tuh pokoknya kayak gitu. Nah, kalau Tio gimana? Tadi gitu ya? Ribet tapi lebih ribet lagi. Kalau Kak Cika caranya gitu. Jadi lagi ribet nih misalnya ya, coba ya, sekarang kita contoh. Kayaknya sih palindrom paling umum sih. Coba ya kita coba kalau gitu. Kita coba ini ya. Ini ngeselin banget ya. Gue hapusin aja semua lah ini. Jelek. Oke. Kita pakai apa ngapus? Ini tempat sampah. Oke. Kalau array itu gimana ya? List Word gimana yuk? Sama dengan array itu yang mana? Array itu bisa list, bisa apa gitu ya? Ini tapi kita ini ya kita membypass suatu proses di mana kita sebenarnya harus Tio ingat nggak yang kalau saya kita punya string misalnya misalnya apa ya string terus kita rubah jadi kayak gini bisa jadi kata-kata tuh pakai apa yuk ingat nggak? Apa? String jadi kata-kata. Nih string jadi per huruf gitu tahu lah gitu ya. Coba print, ntar Kak Cika juga. Gimana pakai loop? Ada caranya. Tuh, lupa. Emang pernah? Pernah. Kita berdua gitu. Kita tuh
Tio tuh cepet lupa. Kita berdua sama. Kalau Faris kayak itu kayak ensiklopedia, dia ngetik tuh bisa begini langsung aja inget dari kepalanya loh. Ketika udah Faris kok inget? Iya, terus nanti pindah ke Java dia inget juga Java tuh kayak gimana. Bisnisnya aneh. Nggak tahu gitu. Bukan orang kali dia. Word 1 bisa ya. Nah, A ya. Oke. Gimana jadi? Oh. Oke. Jadi maksudnya kita sekarang problem solving per langkah nih. Ya. Apa nih judulnya Tio? Enggak, tadi si malam jadi satu-satu gimana? Nggak usah lah, nanti aja dulu. Putus. Lupa gue. Ntar lu. Ya. How to change string to character. Sama aja lupa. Lupa tuh sama. Nanya tuh kirain teh ngetes ya, nanya ternyata emang nanya beneran. Aku lupa, serius gimana ya? Nggak tahu ya, lupa banget. Ini deh kayaknya. Nah jadi gini kan? Gitu. Oh iya, yang gitu-gitu teh suka gitu. Tapi teh kalau suruh ngerjain lagi nggak kebayang itu yang sebaris itu tuh, yang char for terus dalam kurungnya kan if atau for atau apalah. Ya emang kayak gitu, udah ya. Berarti gitu. Char for char in string. Oh iya sama aja kayak di loop ya, tapi lebih tapi disimpelin gitu. Iya bener. Kalau di loop biasa sama aja kan gitu kan maksud. Iya berarti word gitu. Gitu kan ya, benar nggak sih? Word sama dengan char for char string kan? Apa sih kayak gini sebenarnya? Ya udahlah ya, print word 1 misalnya jadi apa? Nggak bisa yuk. Ayo loh, nggak bisa loh. Ya udah print dulu lah word. Ini print array 1 coba ya. Mau. Tuh bisa, ini kok nggak ada? Gimana sih? Oh itu jangan string itu. Oh, enggak string. Bukan, jangan pakai list. Itu kan list itu. Iya, Kak Cika blow-on-nya luar biasa banget. Dito, oke, gitu ya. Saudara-saudara, silakan. Nah, sekarang logiknya gimana? Berarti kalau Kak Cika kan logiknya berarti kan Kak Cika punya 2 counter ya. Ini cara bodoh tapi menjelaskan logiknya kan. Kalau Faris nggak jelasin nggak akan ngerti karena dia punya frame of ininya sendiri. Kalau Cika nggak, berarti kan Cika mesti punya counter kan? Counter misalnya apa? A sama Z ya. A itu depan, Z itu belakang atau gimana? Namanya apa dulu ya? C aja ya. C dan C. Oke. C1 itu yang satunya lagi yang ujung belakang atau end aja. C beginning sama CN. CN itu adalah length of string. Len ya? Iya, ensiklopedia. Gini ya, yuk. String apa? Bener nggak, yuk? Oh iya. Kan kita mau tahu dia berapa panjangnya. 5. Bener nggak? Nah, kan 5 ya, dapat ya. Oke, berarti sekarang Kak Cika mau bikin nah, kan misalnya gini. Ini beneran ya, ini beneran Kak Cika pikir dari nol lagi karena nggak punya catatannya, lupa. Sekarang Kak Cika punya variabel misalnya X lah ya. Itu adalah CN dibagi 2. Buat apa yuk? Tahu nggak? Apaan? Iya, biar ini tahu kan berapa. Jangan mod dong ya, div ya harusnya. Apa mod ya? Mod apaan? Kok gitu sih? Biar bulat. Gimana caranya biar bulat ya? Itunya 2, backslash-nya 2. Enggak gini. Iya, cobain. Kok kamu tahu? Ih, Pernah. Sama Faris lah, udah gila kalian berdua. Anda ada gila semua ya. Oke, berarti kan Kak Cika tahu ya. Berarti gue harus bikin 2 kali ya. Udah nggak? For i. Nanti didapin lagi ya. Ini pemikiran
brutal lah ya. Sampai X. If C start ini barbar pisan sih. C start word Apa? Gimana sih? kan ini jadi word di posisi 0 Iya, sama iya, dengan iya. word di posisi akhir gitu kan kok? Ya nggak sih? Bener nggak? Terus apa CN? Bentar. Terus I-nya masuk kemana? Enggak, I-nya berapa kali? Jadi kalau Kan misalnya nanti dikurangin. iya, berarti kan 2 kali ngebandingin. Berarti M sama M, A sama A gitu kan 2 kali, L-nya udah nggak usah Iya. dihitung kan? Udah nggak sih? Ya kan? Apa? Putus cepet Ya. gitu. Taruh C start sama dengan C start Minus 1. Tambah 1. Apaan sih? Halo. plus 1 I. Iya. Bener nggak sih yo gini? Iya. Ini gini. Ini ya. Gitu ya. Kok if sih? Oh, N-1 gitu? Oh, Kenapa? dulu. C start ditambah 1 berarti 0. 0 tambah 1, 1. Terus word CN 2. 2 dikurang 1, 1. Kok 2 sih? Itu udah dibagi ya? Iya. Pas CN kan 4. Oh, X ya? Oh iya, CN bukan CN ya berarti. Benar CN. Lah benar kan? Iya, terus. Oh iya. Bentar. Bentar yuk. Atau pakai try? Enggak ya? Enggak deh. Kalau nggak sama langsung ke else ya. Bentar yuk. Ini makanya nanya ke dia. Bentar yuk, pusing ke Cika. Bentar ya. Dah. Berarti kan, ntar lu. Oke, sekarang kita kotret ya, sorry. Berarti kita kotret kan. Pada saat awal tuh kan berarti I in range kan berarti sampai 2 nih di sini. Berarti kan cuma 2 kali ngebandingin. Berarti kan kita ngebandingin posisi 0 sama N tuh berapa? 4 kan? 0 sama 4 iya nggak? Kalau iya berarti C start berubah jadi 1. Ya kan? CN berubah jadi 3. Berarti kalau salah langsung ditulis palindrom dong. Oh iya. Berarti belum dong di sini ya. Berarti ini di sini. Benar nggak sih? Hah? Ini kok ada titik koma apa tuh? Oh, nggak ada ya? Ini kan pakai titik koma ya? Gimana error di mana? Break ini kayaknya kurung nggak sih? Pak, kan nggak ada titik koma tapi nggak dibayar. Tunggu ya. Ini katanya kan startnya 0 sama dengan 4. 0 sama 4 kan? Nggak sih break doang. Start jadi 1, terus CN jadi 2 kan? Jadi 3. Berarti kan oke gini. Tunggu. Ini kan berarti M sama M kan? Ini M sama M kan?
Terus sekarang ini A sama A kan? Ya kan? Oh. Emang errornya apa? Oke, aku tahu. Errornya apa? Ini kelebihan groupingnya. Index of half range, kenapa ya? Oh. Mana sih? Word ya startnya 0, terus CN-nya 0. Kalau dia sama, berarti kan C startnya naik jadi 1, CN-nya turun jadi 1, jadi 3 kan. Terus dia muter lagi kan. Terus udah gitu, sekarang dia bandingin 1 sama 3 sama nggak? A sama A kan sama. Berarti C startnya berubah jadi oke. Aduh. Coba bagi filenya dulu Kak Cika. Gimana cara bagi filenya? Oh iya benar. Biar, Sorry. Mari kita bisa ngotak-ngatik. Siap. Tiogo. Oke. Berarti kan kalau gitu next-nya, ketika saya ngoprek ya. Berarti kan kalau gitu next-nya, kalau udah nih ya A sama A. Oh, gue ngerti. Ini kan udah ngirim. Udah. Lihat di email. 0. Iya, kok nggak ada. 1. Kalau masuk spam. Lama. Udah. Yuk. Nanti 0 ya. Berarti 2 kali kan? Di iterasi pertama dia 0. Bandingin dulu ujung sama ujung kan. Terus di iterasi kedua C1. Oh, ngerti gue. Berarti ini harusnya min 1 nih sekali aja. Atau C1. Soalnya pas dia di sini kan ini jadi 2, ini jadi 2. Nah, ini kan sebenarnya sama, yaitu si L ini kan, tapi nggak usah. Jadi sebenarnya 2. iya kan ini naik. Oh, in range-nya ya. In range selalu 2 ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Iya, yang ini naik, yang ini turun kan. Coba apa yang salah yuk? Soalnya tapi terus tadi kalau in range-nya 2 nggak bisa. 2 berapa? 1. Kalau in range-nya, ini kan in range-nya 2, berarti kan dari 0 sampai 1 kan ya yuk, bener nggak sih? Berarti kan bener kan, cuma sampai sini kan ya? Bener nggak sih? Ya nggak Enggak sih? sih, yang salah bukan indeks, bukan itunya, kayaknya si itunya kan, si word-nya. Word. Bentar, jangan word-nya. Word-nya tadi udah bisa. Oh, udah ya. Word-nya udah bener mau di print word. Bentar. Word 2. Kok A juga? Beneran word-nya salah yuk. Word-nya apa, Mam? Kok word-nya nggak ada L-nya? Ya nggak tahu. Kan si itunya string. Benar. L. Benar word-nya mah. Nggak liatin. Oh, ada 2 sih yuk. Oh, gue salah masukin ya stringnya. Enggak, yang kedua mah aku. Yang 2 apa? Oh, enggak. Oh, enggak, aku ngetek-ngetik. Yang bawah yang Tio ya? Iya. Oke. Kak Jika kok tapi jadi salah sih sama Tio ya? Kita mengerjakan di 2 sel berarti. Tuh kan, start sama N-nya salah. Oh, inget deh. Jadi Faris tuh jago banget urusan string. Jadi dia tahu gitu loh yang, yuk ada kan yang string yang saya koma, saya 3,2 apa gitu loh yang pakai indeks. Jadi kedua dari belakang ke 1 dari depan gitu tuh dia tahu ininya apa sintaksnya di Python. Jadi dia pakai trik itu dan lebih cepat. Cuman jadi nggak ngerti. Cuman nih kok Kak Cika cara gini aja nggak jalan ya. Coba ya, dia kan 0 pada saat I-nya 0, in range X-nya 2, 5. Oke, 2. 0 sampai 2. Berarti kan 01 I
Word. Ih, kok aneh sih gini doang? Nggak mau jawab. Ya kan? Ayo. Kayak simple. Emang kayak gitu. Gue tuh suka CNT 5. 2 apa? X. kan. If word apa sih? X tuh CN bagi 2 kan? Berarti X-nya sampai 0 sampai 2 kan? Kalau word. Oke, udah kalau gitu gue gini. Print dulu. Match. Oh, gitu ya. CN. Oh. Apa ya? Tio, CN-nya kayaknya harus dikurangin 1. Coba. nggak yang range. Yes. Tio, kasih tau. Lihat yang bawah. Ih, kamu pinter. Kan yang CN-nya itu. Share screen. Aku share screen. Emang nggak kelihatan nih Kak Cika? Ya jangan. Google kok jadi calon Google. Mana share screen? Di Kak Cika nggak jalan. Apa yang salah? Ininya. Kan CN itu. Oh iya ya. Kan CN itu 5 tadi teh. Oh iya bener. CN mana sih CN tuh? CN kan lens ring-nya, terus jadi kelebihan 1. Tapi Ininya X ya. Udah bisa ya? Nah, udah. Dia pintar banget. Yeay. Dan beres ya. Berarti logika gue bener. Nggak bisa, gue masih salah. Oh nggak bisa. Itunya aja tinggal dikurangin 1 kelebihan yang N-nya. Nggak ada yuk. Oh udah bisa. Oke ya. Oke. Berarti sekarang kalau kita ganti kata-katanya, misalnya yang tadi dicontoh apa yuk? Mana contohnya? Bentar. Makan. Makan apa sama kasur rusak? Tesin, ayo. Kalau nggak bisa salah berarti. Makan berarti nggak boleh palindrom kan? Bentar. Tapi dia ngomong palindrom di bawahnya. Berarti harus dibenerin. Kan udah di break. Ada yang salah masih belum. Nah ini nih tes gini nih. Bentar. Mesti pakai flag nggak sih? Gimana cara pakai flag tuh? Jadi true false gitu. Coba ya Kak Cika pakai ya flagnya. Not palindrom. Tapi kan nge-break itunya ya. Jangan break itu exit. Apa sih? Ya balap yuk. Nggak, soalnya print palindromnya pasti ngeprint itu. Enggak. Ya di exit mah enggak. Kak Cika gue mau pakai flag ya. Iya ding. Flag. Nggak usah pakai try aja. Nggak sih. Sok boleh. Flagnya false ya. False. Berarti kalau misalnya dia ini flag sama dengan dia pakai apa? Kita balap true. If Halo. flag sama dengan true, print palindrom. Coba ya Kak Cika tes. Bentar lagi mikir. Oke bisa. Ya salah gitu. Error. False tuh gimana sih yang ngomongnya? Gimana sih? False. Gitu? False. Boolean gitu ya. Boolean in Python tuh gimana sih? Apaan? Kok pakai boolean dulu? Oh, boolean. Benar. I know. Karena langsung aja di Python mah. Enggak, Python harus gini. Kan tinggal true. Enggak, true-nya true besar gitu. Iya. Ketika besar semua. Oh, bisa. Udah bisa. Yuk, caranya gimana? Nggak tahu lagi. Mana bisa? Mau share screen? Iya, boleh.
Tunggu. Mana sih? Ntar Ini. aku mau kencing dulu kecil. Ya, aku minum dulu. Oke. Kita tes dulu deh. Kalau apa? Apa juga palindrom sih? Benar Pak. Palindrom. Kalau kasur rusak. Ya. Kalau Tio. Nice. Working nicely. Oke. Oke, yuk. Kita berhasil, yuk. Gimana? Ya di ini ya. Lihat, yuk. Tes ya. Ya. Kalau malam, dia kan palindrom. Ya. Kalau makan, dia nggak palindrom kan? Kalau apa, dia palindrom kan? Iya. Kalau kasur rusak, dia palindrom. Kalau kasur rusak, R2 juga palindrom ya. Jadi cara gue efisien ya, mantap nggak sih bro? Pandai dan cerdas, oke. Nggak sih dibantuin Tio padahal. Iya. Ya udah berhasil, oke bisa. Pandai. Masih beda lah, udah. Ini palindrom gampang lah, bisa lah. Tapi Baris gimana bisa satu baris? aduh, ntar ya. Oh kayak ini ya, kayaknya kayak word kayak yang itu ya, char for char in string gitu. Jadi enggak juga sih. Gimana caranya sih itu baris? Ini bentuknya gini, nih, titik 2 belakang. Oh, itu apa? Tapi sebenarnya kalau kan sebenarnya jalannya yang hal yang sama kan. Jadi kalau di in terms of memory gitu nggak sama aja beratnya. Kayak gini, coba satu baris lu kalau Kak Cika sih nggak kenalar gitu sama gue. Astagfirullah, ini apa sih Pak? Saya cuma lihat aja, nggak usah diganggu. Tuh palindromnya kan misalnya gini ya, dia tuh cuman gini aja, satu baris ini. Nggak ngerti, Kak Cika Apa juga. sih? Coba. Oh itu buku yang dia buat. Ngerti nggak? Wih, ini Faris kayaknya sama dia dimakan buku ini. Oh, atau one-liner. Oh, oke baca. Enggak apa Lihat, sih? lu lihat deh, yuk. Logic programming. Coba kayak gini, yo. Kak Cika sih pusing kayak misalnya. Coba gimana tuh? Maksudnya gini loh. Clean. Itu apa sih? Nah, Faris tuh gini yo, jadi udah di split, di lower, udah gitu di clean. Nah, Kak Cika tuh yang nggak pernah ngerti itu yang gini, selalu bingung gitu Kak Cika. Terus dia selalu bilang, Kak, itu tuh berarti dari belakang, kata dia. Ngitungnya dari belakang. Jadi ada formatnya, kayak regex gitu. Dan Faris tuh amat lah gitu si regex. Bisa sih gitu, inget deh. Terus ini coba gimana? Yang Kak Cika nggak ngerti ya, misalnya ini phrase-nya masuk kan. Jadi dia akan clean si phrase itu, nggak tahu gimana. Terus dia akan kembalikan itu, nggak ngerti. Benar. Clean. Oh, kalau yang clean kalau dibalik. Ya, apaan sih? Clean itu kan si word-nya. Jadi ya itu sebenarnya sama kan. Si clean itu kalau clean awal sama dengan clean yang akhir dikurangi 1. Oh iya sih. Tapi terus gimana cara tahu cara for-nya kalau kan kata nggak cuma 2 hurufnya? Emang enggak, tapi dia nggak ngerti gue juga. Terus bisa gini yo, jadi misalnya gini ya, misalnya si kata-katanya misalnya makan nih, makan. Terus dia mungkin ada cara gimana cara ngeprint ini terbalik gitu. Jadi nakam gitu. Kalau Faris tuh kayaknya gitu deh. Jadi nakam. Terus nanti ini disama denganin per indeks kalau sama. Ya kan bisa gitu juga. Ini kan nggak tahu maksudnya kalau dia ya gitu kan bisa juga kan triknya gitu. Jadi kita punya kalimat dicetak terbalik kalau dia sama. Nggak tahu tuh titik 2 itu apa? Oke, kita lihat ya. Ngebalikin double colon in Python.
Gini. Udahlah. Gue juga lupa sih ini. Tapi nggak pernah dipakai karena ini Python ya. Aduh, Pak Kacika pernah ngerti once coding tuh Oh. Kayaknya ketika bukan yang sama lagi. nih, start, stop, step. Berarti, ini Iya, katanya. Bener yo. Oh, dibalik itu. Jadi kalau berarti negatif 1 kali dibalik. Atau enggak? Karena negatif 1. Kalau enggak di skip itu buat kalau lo. kita nyama denganin string bisa nggak ya yo ya? Tunggu. Tunggu. String disama dengan apaan? Gini kita coba misalnya ya. Tenang. Sampai it gets every third item of the second sliced. Ya, kita berarti pendekatannya berbeda. Slice. String. Gimana? Start, stop, apa aja tadi ya? Yuk. Kalau gitu dibalik kali. Iya, berarti kan sebenarnya berarti tinggal gini kan, if equals string ini gitu, one liner. Gitu nggak sih? Coba. Bentar. If gitu. Itu kan Faris tuh gini doang, bandingin sama kita abreg-gebreg, dia begini doang. Ya nggak sih? Ya, kita ganti yang saya makan. Oh ya, else print salah is not. Ketika jadi remote gini. Tuh kan, yuk. Gila sih ya. Ya lebih singkat dan lebih jelas loh. But at least now we understand him how he think ya. Oh, iya. Gini. Bisa. Oppo. Oh iya bener gitu doang yuk. Gila satu baris yuk. Tapi kalau kita ngajarin orang baru kayak gini mana ngerti dia coba. Bentar aku nggak lihat. Lagi ngerjain lagi cobain yang tadi. Nah, oke. Udah sok. Nggak pakai try kan tadi nyobain yang pakai try tapi ya jadi ya lebih panjang. try continue terus break. Dah, jadi gimana? Apa ini? Lihatlah bagaimana satu line kita berhasil. Nah, jadi itu dibalik apa? Kalau -1 itu dibalik. Iya. Kalau -2 terus -2.2-nya ngapain sih katanya? Ini start, stop sama step. Oh, maksud gitu. Jadi kita tuh bisa ngambil posisi-posisi si stringnya. Jadi bentar, si start stop apaan? Nggak tahu, Kak Cika nggak pernah pakai di Terus start. maksudnya stepnya kok -1 jadi gimana sih? Pokoknya kalau -1 dia jadi ngitung mundur. Bisa gitu Kedua kan? gimana? Tahu. Cobain aja ya. Berarti kan kalau kayak gini berarti kita nggak peduli start, nggak peduli stop, tapi stepnya mundur 1 kan? Berarti ya kalau kayak gini kita berarti mau jadi stringnya Python memang gitu sih yo. Useful banget sih sebenarnya kalau tahu makanya. Jadi itu ngebalik string tuh gitu. Terus start stop? Kalau 2 apa coba gimana?
itu teh nggak ada ya. Kak Cika belum. Halo? Iya, gimana yuk? Oh. Kak Cika Yuk? save dulu coba biar aku bisa run. Udah save. Itu saving fail. Gimana nge-save-nya? Oh, iya. Save. Yuk bentar yuk, Kak Cika buka pintu bentar. Sok, Oke. yuk ngobrol bentar ya. Udah di-save. Save fail. Gue timpa ya. Override. Udah. Udah di override. Oke. Nice. Ih. Tadi udah. Hey, back. Diapain yuk? Lagi apa? Tahu kok tadi ternyata belum jalan juga. Tahu. Oh. Ini apa? Jadinya gimana Mas? Oh ini. Coba. 2. Jadi op. Oh, dibagi 2. Apaan sih? Itu namanya apa sih? Oppo. Oh, dibaginya gitu ya? Apa yuk? Gimana yuk? Tunggu. I'm reading something. Kalau 3 gimana? Out of range. Oh. Internet gue kenapa sih jebret banget, Aih? Saya nggak ngerti. Apa sih? Tunggu ya. Oh, ini yuk. Yuk. Yo, denger sih. Halo? Aih. Kenapa? Yo, denger nggak? Lag ininya si share screen-nya tadi. Yo, ini lihat ini. Mari kita lihat. Yang mana? Oh itu. Oh bagi ya, nanti bagi ya linknya. Lihatin. Berarti kan one. Berarti kalau 01 get one char of the word. Oke. Kalau 3 get the first 3. Jadi dari 0 sampai 3. Iya. Kalau gini get the first. Kalau get the last 3. Kalau 3 wow. But the 3 first char. Lu ingat nggak? Kak Cika nggak akan ingat ini. Enggak. Get all but the 3 last character. Ngerti ya? Kan Keregex kan kalau nggak dipakai nggak kan? Ngerti. Iya. Iya, jadi kan startnya 0. Apa sih startnya tik 2, stopnya min 3 gitu kan? Jadi start stop step kan? Get all but the 3 last character. Oh, iya kayak regex. Ini kenapa bukan regex? Tapi kayaknya sama prinsipnya sama regex deh, nggak sih? Iya. Tapi kenapa ini cuma 2.2-nya nggak 2? Cuma 1 nggak 2? Nggak ada yang 2. Kalau 3 berarti iterasi yo, bener nggak sih? Oh, Kak Cika ngerti sekarang. Kan jadi gini ya. Oh,
ngerti yo. Kan? Jadi gini. Jadi misalnya kita punya ya, misalnya Word, misalnya ya, Word. Ya. Kalau ini Aduh. nggak diisi, kalau ini diosongin berarti kan dari awal. Kalau ini nggak diisi berarti sampai akhir kan. Kalau kita bilang 1 minus 1 Begitu sih. berarti kita, ya kan? Kita mau iya. nyetak semua word-nya dari belakang, bener nggak sih? Iya nggak sih yuk? Iya nggak sih yuk? Kan kalau misalnya kayak gini, misalnya nih kata dia nih, kan ini start end nih. Kalau misalnya ini ya, kalau kosong gini, berarti kan semua the whole list kan. Tapi kalau misalnya ada satu lagi, berarti itu harus kayak jadi kayak ini loh, yuk kayak for gitu kan. Kalau for in range. Bentar. Gimana kalau kosong? Keren. Kalau kosong tuh berarti dari awal mulanya berarti ini dari start, ini dari end gitu kan. Ini dia mau diiterasiin sebanyak word-nya, arahnya mau kemana? Mundur atau maju gitu. Kayak for in range kan misalnya kita isi yang saya 0 gitu ya. Titik 2 misalnya n gitu bukan? N. Terus kita maunya loncat berapa gitu, misalnya gini mundur gitu ya. Nggak bisa mundur dari 0 mah. 1 gitu misalnya. Ya kan? Benar nggak ya? Atau belum pernah kayak gitu. Python mantep sih. Nah, enggak gini. Ya itu dimasukin ke situ kan maksudnya sih. Tio ingat ya, misalnya kalau for i in range n itu tuh sama dengan kita bilang bahwa kita mau dia dari 0 sampai n min 1 naiknya 1 gitu. Sebenarnya kayak gitu. Kalau kita bilang kayak gini aja tuh sebenarnya dia lengkapnya tuh notasinya kayak begini. Dia pakai koma kan ya? Titik pakai koma pakai titik dulu yuk. Kan 0, oh iya koma. Gitu. Berarti harusnya ada komanya lagi ya? Oh iya ya kayak pernah pakai. Ya kan. Sini sininya ya min 1 berarti? Gimana kalau min 1 dari 2 ke 0? Enggak. Ya, ngamuk dia berarti. Karena dia nanti kan dari sini malah mundur ke belakang kan? Malah ke belakang pasti error. Ya nggak sih? Coba. Kita buktikan. Misalnya kita punya for i in range gitu ya, misalnya 5 gitu ya. Terus print i gitu ya. Gitu kan? Berarti kan dia nge-print gini ya. Kalau misalnya Kak Cika bilang ini 0,5 minus 1. Kok gitu? Pakai koma lagi dong. 0 sampai 4 dong itu mah. Boleh lah. Oh, ini kan sama kan? Aja. enggak deh gini. Bener ya? 0 sampai 4 ya? Sama ya gitu ya? Ya, gitu kalau kan, minus 1. Nah, kalau minus 1 ini pasti gara-gara nih. Nah. Nggak ada, soalnya gimana? Kan 0 nih. Terus dia di minus 1, padahal dia berhentinya kalau di 5 kan. Coba kalau 5 sampai 10. Sama aja, kecuali 10 sampai 5. Hah? Oh, Tio maunya gitu. Ada gimana sih? Iya, soalnya kan 5. Terus dia di minus 1 jadi 4 kan. Terus di minus 1 jadi 3. Terus aja gitu, tapi nggak pernah ngedeketin 10 kan, berarti ujungnya ke sana kan. Tapi harusnya dia malah ngeprint banyak ya harusnya. Atau nggak ngeprint sama sekali sih. Kalau gini, misalnya ini kan udah jelas ya. Soalnya itu aku pernah mau ngapain gitu, terus ya pakai gitu ada yang ketiganya. Ketiganya tuh. Kalau gini berarti dia mundur kan. Tapi ininya dari besar ke kecil, start sama stopnya dibalik. Tapi kalau ininya misalnya kalau 1 ini min 1 gimana? Kata oh, si Tio nih ya. Oh, Tio maunya gitu. Ini 10, ini 0 gitu. Ini 1. Ya coba kan. Ya 1 kan sama. Tetap nggak bisa, berarti nggak mau deh. Oh, malah nggak ada. Kan kembalikan yang tadi. Jadi kan dari 10 sampai 0. Ya, nggak mau kan, harus. Terus untuk apa dong? Untuk apa coba?
Untuk kalau misalnya gini ya, Kak Cika misalnya mau print ada bilangan 100. Dari 1 ke 100 kan, bisa ngeprint gini. Kalau mau dibalik gimana? Nggak bisa kalau nggak pakai itu. Ya nggak? Terus 100, minus 1. Iya. 100, koma apa, koma 0. Kalau gini kan bisa tuh, jadinya dari besar ke kecil kan, semua Ih. tuh. Iya kan? Tapi tadinya mau kalau 10. Gimana sih? Bukannya sama aja? Bisa, yo. Tadi Tio ininya bukan negatif. Kalau dari besar ke kecil ini yang negatif bisa. Kalau tadi bukannya 10 0 terus min 1 nggak mau juga. Bisa. 1 ya. 1 tadi. Oh, coba Kalau kalau 1 ya nggak bisa. Kalau 1 dia nggak bisa kan, dia lari ke 11 12 gitu kan. Sementara ini M-nya 0, jadi dia nggak mau. Gimana caranya gue mau berhenti kalau M-nya startnya lebih besar dari N-nya, kata dia gitu. Tapi ininya majunya ke sana gitu kan, kebalikan arah kan, jadi dia nggak mau execute. Oh, kalau tadi yang 100 sampai itu juga nggak usah pakai nggak pakai 1 ya? Pakai minus gini. Enggak, Ya maksudnya kan? kalau nggak dibalik. Kalau nggak dibalik 100,0. 100 aja. 0,100. 0,100 tapi nggak min. 0,100 tapi minus, nggak mau kan, karena dia juga marah karena ya nggak marah sih, cuman nggak bisa dong. Iya. Oke, balik lagi. Terus tunggu, ada satu lagi. Tio kalau misalnya mau bikin sekarang kan kata Tio tadi buat apa kan? Kalau misalnya Kak Cika mau nyetak bilangan kayak Syahna tuh, dia sekarang ngerjain statistik. Kita mau nyetak bilangan. Syahna apa sih? Bukannya Syahna mah? Astronomi. Kalau saya Kak Cika mau ngeprint juga 0 gitu ya, terus 0,25 gitu. Terus 0,5 gimana ayo? Terus 0,5. Kan nggak bisa kan, kalau kan mesti bilang berarti saya 0 sampai 100, ininya berarti loncatnya 0,25 gitu. Oh iya itu stepnya. Oh iya kebayang. Berarti itu kan stepnya 1. Oh kalau 2 0 2 4 gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau bilangan ganjil genap juga bisa kan, misalnya yaudah gue mau genap, berarti ini loncatnya 2 aja nih, semua genap berarti muncul gitu kan. Kalau nggak ya dari 1 mulainya. Mulai dari 1 atau dari 2. Kalau ganjil. Nah, ya benar kayak gitu. Iya. Terus balik yang tadi gimana? Udah gitu sama aja ya. Titik 2 apa? Nah, kalau titik 2 sebenarnya mirip kan, kayak misalnya yang ini ya, tarik Kak Cika ini. Gue hapus dulu kali ya, pusing nggak sih? Nah, kan kayak gini berarti juga gitu yo. Berarti kita tuh sebenarnya tuh ini tuh ngelooping tahu di dalamnya, benar kata Tio sih. Cuman pendekatannya beda sama kita. Jadi ini kan berarti kan titik-titik ya, berarti startnya itu dari awal sampai end-nya tuh mentok, berarti se-string ini itu mau kita ambil semua. Tapi diambil dari yang paling belakang dulu gitu. Jadi ini kayaknya for 0 sampai 4 tapi mundur gitu. Jadi for 4 sampai 0 gitu. Kira-kira gitulah logiknya kayaknya. Tadi bagaimana? Ya terus berarti kalau terus yang tengah-tengahnya gimana kalau ganjil? Nggak tahu. Dia bisa aja tuh. Gue juga nggak ngerti. Kok sama dengan? Terus? Nggak kayak misalnya gini. Dia tuh kan misalnya makan gitu kan ya. Dia ngeprint balik aja. Terus kalau sama ya sama, kalau enggak ya nggak sama gitu. Oh jadi kalau makan sama nakam. Di Java nih nggak bisa nih gini. Di Java tuh nggak ada kayak gini string bisa sama dengan. Di Java tuh ngeselin banget string harus disama denganin tuh. Kak Cika kemarin nyoba sampai kesel. Kenapa? String sama denganin string coba di Java. Kesel nggak? Nggak tahu tuh, udah lama. Iya, udah kesel banget pakai Python tuh paling enak. Gitu. Emang nggak bisa ya gitu, nggak bisa sama dengan string sama dengan string maksudnya atau apanya? Pakai gini yuk kalau nggak salah ya, tunggu ya. Ini apa? Kok ada keterangan sih? Mantap. Cuma aku comparing. Kalau nggak salah di Java tuh nggak stringnya nyebelin deh.
pakai ini bisa nggak sih? Nggak tahu. Rewel lah pokoknya. Tuh Oh, harus jadi nggak kalau ini pakai Java gimana? Iya sih bisa sih. bisa sih kali di loop aja. Nggak tahu, tapi yang titik 2 gitu kan beda kali. Bisa lah kali ya. Nggak tahu. Waktu itu Kak Cika ngapain ya? Pokoknya, kok Java susah gini sih stringnya? Pokoknya selalu deh. Kak Cika bagi link yang tadi. Yang Apa? ini. 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 Sama yang mana lagi sih? Yang ini aja ya baru. Sama mana lagi? Ini. Kali nggak ada lagi kan? Itu apa? Oh, clean. Iya, boleh. Wow. On the way Faris nih. Yuk, Kak Cika nggak tahu ya, tapi maksudnya gini, mungkin ya, misalkan ya, jadi gini ya, ada kerjaan sebenarnya, tapi dia butuh waktu, maksudnya dia butuh ya maksudnya dia harus punya waktu untuk kerjain. Jadi Kak Cika nggak tahu sekarang tuh developernya Badi kan, Badi tuh harus nge-maintain satu website, si website itu tuh harus ditambahin member. Jadi dia harus lagi nambahin plugin ke WordPress untuk payment sama membership. Nah, Badi itu kan sekarang kelas 2 SMA kan. Tio kelas berapa sih? Kelas 13. 13 tuh kelas 1 SMA. Astaga, gedean Badi Kan dong. udah gap year gimana sih? Oh iya. Gimana sih kan SMA sampai 12 doang. Oh, ntar dulu. Oh, gap year ya, Tio. Tapi ngerasa Tio kecil terus. Allahu Akbar. Oke. Jadi, nah Kak Cika tuh nggak tahu Badi tuh masih mau lanjut ngerjain web ini atau enggak. Tapi kalau misalnya web ini, misalnya Badi menyerah nih, dia kan lagi SMA nih, udah capek. Tio bisa take over nggak? Kalau Tio bisa take over, nanti Anda sama apa sih di bawah, misalnya di bawah pengawasan Kak Cika sih, karena Badi juga selama ini konsul lah gitu ya gitu. Tio Itu mau apa? nggak? Bikin Maksudnya website. buat apa? Bikin buat orang. Iya, jadi buat sendiri. Udah jadi. Jadi ini sebenarnya nanti Tio digaji tapi kerja harus meeting gitu. Terus nanti dikasih kerjaan misalnya mau ngapain? Kita mau bikin kelas nih sekarang, bikinin paymentnya dong. Gitu. Tambahin dong ininya apa namanya misalnya tambahin WhatsApp di sini. Terus coba tambahin member login deh. Terus ada check out paymentnya bisa nggak pakai Midtrans misalnya gitu. Tio kira-kira mau nggak? Kalau mau nanti Kak Cika rekomenin kalau misalnya Badi udah capek, udah Tio aja yang take over berarti gitu. Gimana? Oke nggak? Pakai WordPress, tapi waktu itu masih belum lancar WordPress kan? Sanggup nggak? Maksudnya Tio berani nggak? Padat banget nggak? Nah sekarang tuh lagi mau nambahin member yo. Jadi member itu gimana caranya? Kalau dia member, maka dia dapat bisa nampilin, misalnya ya, kalau udah member dia bisa baca artikel yang beda, bisa lihat video yang beda, dia bayar per tahun berapa, lalalala. Terus apa coba yuk kemarin kan ini si genduk ini kan teman Kak Cika ya, namanya Bu Adi. Dia tinggalnya di Amerika sih sebenarnya, tapi sekarang lagi di Jakarta. Terus kemarin tuh dia bilang dia pengen bikin aplikasi buat konsul orang tua murid. Jadi dia tuh suka kasih konseling ke orang tua yang susah ngadepin anak-anaknya gitu-gitu lah ya. Jadi per personal. Terus dia pengen bikin aplikasi. Kak Cika bilang, Bu, kalau bikin aplikasi itu susah gitu. Karena effortnya gede. Tio kan tahu kan, belum uploadnya kan. Terus Kak Cika bilang apa coba? Bu Adi gimana kalau pakai chatbot aja? Nah, kalau misalnya Bu Adi akhirnya jadinya implementasi chatbot, terus cari programmer, Tio berani nggak? Jadi nanti di website ini, Tio nambahin chatbot, pakai dialog flow yang kayak kita gitu. Jadi ya kan kemarin tuh, jadi murid-muridnya si Bu Adi tuh suka tiba-tiba tantrum gitu loh, yuk. Kayak misalnya, gue panik attack gitu, gue perlu pendampingan sekarang juga gitu. Tapi kan Bu Adinya nggak selalu siap kan, dia sebenarnya bisa dikasih, kayak misalnya dia chat gitu ya, apa keluhannya, saya panik misalnya, atau saya stres, oke, stres kenapa misalnya gitu ya, si chatbotnya jawab. Terus dia kasih langkah-langkahnya gitu loh, yo. Jadi saya sekarang tarik nafas, habis itu ya coba baca artikel ini atau ini gitu loh, bikin kayak gitu. Nah kalau misalnya jadi bikin chatbot, Tio berani nggak? Kalau berani sama Kak Cika direkomend. Oh jadi otomatis. Kan?
Iya. Jadi kayak si ini loh, inget nggak? Ntar ya nih ngomongin kerjaan dulu boleh ya? Telegram dulu ya. Telegram kan si Prokot Siji juga udah ada nih. Ini masih jalan loh sampai sekarang yang Kak Cika. Yang mana? Lu belum tahu ini tuh dapat paten tahu di ITB. Hah? Iya, gue bikin ini Iya, tuh Bang, isinya apa? keren lah gue. Lupa. Tahu deh, Tio kan Melecehkan. lecehkan gue. Yang kayak gini Oh, loh. yang itu, iya. Kan Jadi cuman gitu doang. doang. Cuman kan kalau Iya, tapi lebih bagus dari yang aku kan. Aku mah nggak enggak jelas ya, Cok ngomong apa. bukan. Jadi nanti Tio bisa lebih dalam dari yang ini. Misalnya apa nih? Perlu pendampingan, mau pilih kelas misalnya atau jadwal atau mau apa? Kan nanti bisa dibikin intentnya tuh. Misalnya intentnya dia lagi perlu ini ya ditanya-tanya terus kita link aja kayak gini ya. Googling aja, taruh ke Google, searchin Tapi aja. gimana biar nanti sama-sama aja masa orangnya nyari terus ngechat gitu mending langsung aja. Kenapa nggak langsung aja nyari? Enggak, karena dia nggak tahu diagnosa dia apa gitu. Kayak misalnya nggak ngerti ya Cika juga ya, cuman kayak gitulah bayangannya lah yuk, kira-kira gitu. Jadi si kliennya tuh di-handle dulu sama chatbot, kalau udah panik dan udah ada jeda waktu, baru nanti di-handle sama konselornya gitu. Jadi dijawab dulu sama chatbot. Nah, maksudnya anak Prokot Siji yang paling jago chatbot kan cuma Tio yang pernah nyoba. Sebenarnya Awa juga Paris bisa sih, tapi di ini kan di Discord gitu ya. Tapi kayaknya kalau implement yang gini Tio deh gitu. Tapi baru sekali aku juga belum nyampein lagi. Berani nggak? Soalnya kalau berani nanti kalau misalnya Badi, gue give up Kak. Ya udah kasih ke Tio aja gitu. Pikirin ya. Oke nggak? Nah, tapi ini aja kali maksudnya. Kita yang buru aja belum selesai lagi ngetotal. Iya makanya. Tapi kan kebayang kan pakai Discord? Maksudnya? Iya kebayang. Soalnya itu kan aku juga harus mikirin ininya. Apa tuh? Nggak sih? Bukan skemanya. Kalau ini ya sama aja sih aku juga. Maksudnya tapi udah ada dari dia kan berarti maksudnya kayak gambarannya. Kalau ini apa? Cuma nanti biasanya kan kalau Badi suka meeting seminggu sekali ya. Saya Bu Adi maunya gimana gitu ya. Nanti Tio juga mungkin meeting terus nanti Bu Adi bilang gimana boleh nggak bikinin kayak gini gitu. Meetingnya ngapain kok? Meetingnya seminggu sekali? Iya sih nggak selalu sih. Cuma biasanya Badi suka masuk kan setiap seminggu sekali kan suka kodik kan. Terus selalu lapor, Kak Cika dapat kerjaan ini dari Bu Adi, kerjainnya hari ini. Sama Kak Cika dibantuin. Oh gini-gini Bad, gini-gini gitu diarah-arahin gitulah. Cuman kayak misalnya gini nih, gimana caranya masukin chat ke WordPress gitu kan. Nanti kan ada plugin-nya, tapi plugin-nya jelek, nggak kayak Dialogflow. Lo kan sebel kan gitu. Terus nanti kan Tio kalau pakai Dialogflow juga kita harus masukin terms-termsnya dia kan. Kayak misalnya step-stepnya dia mengenali kecemasan tuh apa misalnya. Misalnya cenderung ke arah mana anak ini tuh cenderung misalnya bunuh diri atau berkebutuhan khusus. Ya kan? Maksud gue nggak tahu sih gitu. Itu spesifik ke si Bu Adinya itu. Kalau Kak Cika kan, kalau ini kan strict kan, lu mau programming apa bahasanya tuh selesai kan atau iya kayak gitu ya, makanya tadi aku tanya kalau ya kan aku baru kebayangnya kayak gini gitu kan. Segini mah kan ini mah kan masih simple gitu, nggak harus terapor chatbot gitu. Gimana chatbotnya? Terus nanti kita mesti masukin itunya yang buat trainnya juga kan. Kita trainnya mesti mikirin kayak misalnya orang kalau menyatakan kecemasan misalnya saya merasa cemas atau misalnya saya bisa pakai bahasa Indonesia tapi enggak bahasa Inggris ya? Oh iya di Amerika itu. Enggak sih, sebenarnya kliennya dia ada di Indonesia sih, remotely. Cuman tapi terus gimana dong? Dia orang Indonesia. Enggak, emang bisa? Enggak, maksudnya Dialogflow-nya. Enggak, Dialogflow-nya bahasa Inggris aja, gila. Enggak ada bahasa Indonesia kan, yuk? Iya, makanya. Terus gimana nge-trainnya kalau... Ya udah, berarti ngomongnya harus bahasa Inggris ya. I feel a little bit nervous about blah blah. Gak tahu ya, ini Kak ini loh ya, maksudnya nyiapin Tio aja gitu. Maksudnya nanti kalau tiba-tiba Kak Cika, yo bisa nggak gitu? Tio udah kebayang ya. Kalau nggak take over website, Dialogflow, jadi Tio siap-siap aja gitu. Ya boleh lah, tapi iya nanti kabarin, nanti konfirmasi lagi. Iya, konfirmasi lagi. Nggak apa-apa, jadi Kak Cika udah di kepala udah ada siapa nih yang bisa take over. Oke. Ya gitu deh. Nah,
Terus gimana sekarang? Yuk, jadi gimana? Tio, next-nya mau lanjut ngerjain ini atau ntar lu Ya, kasih kalau PR dulu. oh iya, boleh. Yang Kasih mana? PR ya. Yang Tunggu. itu ya tuh dari yang mana? Lihat, Tio, ini merem banget. Ini merem nggak? Nggak tahu, bentar. Simpan dengan buatlah program. Yang menerima n buah bilangan dan menuliskan kembali bilangan. Merem Namun terbalik. nggak? Oh, atau yang pakai yang tadi dong. Tapi dia masukinnya satu-satu loh. Tapi berarti ya udah tinggal indeksnya aja dibalikin. Dikumpulin aja dulu. Gimana sih? Nah, gimana coba? Si soal-soal gitu suka bingung. Pokoknya gini, kita bilangannya ada berapa? 5. Terus kita masukin satu-satu nih. Nah, kalau Kak Cika kebayang ya, ini masuk ke list kan, bener nggak? Iya. Ya nggak sih? Ini masuk ke list kan, berarti iya. misalnya Enggak, ini yang list. kita masukin 52163 itu Ya, kita yang ya, masukin. ya. Oh, Ya. ya udah tinggal indeks aja tuh dari bisa kan ya? Gampang ya? Bisa. Ya udah beresin ini aja. Ini PR ya? Atau mau 2 PR-nya? Kedua. Atau mau sekarang? Mau sekarang kerjain? Nggak mau. Hah? Nggak mau? Nanti aja. PR ini cukup nggak? Kalau nggak Kak Cika kasih Ya udah PR yang lagi. TP3 ini ya. Yang kedua apa ini? Problem 2 apa ini? Oh ya, TP3 nih bener. Ya. Ini arahan udah ngerti ya. Ini merem banget ya. Oke. Diberikan 2 array AB. Tunggu. Untuk meriksa B sebuah apa lagi anagram apaan? Anagram tahu nggak? Iya nggak tahu. Anagram tuh, aduh ini juga Kak Cika lupa. Lupa, nggak tahu pernah nyari ya. Anagram itu adalah, Tio pernah nonton ini nggak? Da Vinci Code. Oh iya. Baca nggak? Itu kan biasanya gitu, misalnya anagram tuh misalnya apa? Misalnya kayak delta omikron itu kalau diatur-atur lagi jadi media kontrol gitu loh. Jadi berbentuk kata-kata lain anagram tuh. Iya, terus sebutkan elemen pada array A dan B maksimal. Apa ya? 2 array A sama B. Buatlah program yang dapat meriksa apakah B merupakan anagram dari A. Oh. Ya berarti kalau hurufnya ada di A semuanya. Iya. Iya kan? Terus apa itu array B didefinisikan? Oh, sih in aja berarti in aja. Iya ya. Tapi nggak ngerti Kak Cika, tunggu. Ini jelasin dulu baru kita beres ya, biar Tio beres. Iya. Ini kan berarti kan kalau misalnya sama, walaupun terbalik mereka anagram kan? Oh iya. Kalau ini enggak, berarti gampang yuk, cek aja panjangnya. Kalau misalnya panjangnya sama, kita cek if for i sepanjang B in A gitu, berarti dia anagram. Tapi terus kalau enggak mah enggak pasti enggak kan? Iya, kalau enggak sama panjang. Iya, kalau misalnya ini gini gimana? Misalnya Kak Cika punya ini 183 gimana? Ya bukan. Bukan kan? Berarti iya. Iya, kalau ada yang nggak sama ya udah. Ya gitu kan? Strict banget kan? Iya. Iya. Ya udah, TP3. Kita ya. PR 2 ya. Ntar IP-nya dapat 4 ya. Ya, yuk dikumpul malam ini jam 9 ya. Aduh. Nanti dong. Oke. Ya udah. Oke deh. Ya udah. Kasih ya Kak Cika. Oke, yuk. Makasih ya. Kabarin ya. Dadah. Oke. Kabarin apa? Ya maksudnya kalau ada apa-apa WhatsApp aja. Oh, iya. Oke, dadah. Dadah.